siap. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bapak. Sudah lama nih tidak bertemu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Pak sehat. Bapak Nah, gimana sehat? alhamdulillah saya sehat ya. Nah, sekarang Bu Yuni, apakah ada yang mau dibicarakan nih? Ya nih Pak, jika ada waktu gitu ya, boleh ya berbincang sebentar nih Pak. Boleh Bu. Soalnya ini ada sedikit problem Pak nih dari pembelajaran. Saya butuh solusi gitu. Iya, Nah Pak, gini jadi ada salah satu siswa gitu Pak pada semester ini. Jika belajar siswa tersebut tuh seperti tidak fokus gitu Pak dalam pembelajaran. Lalu dia nggak semangat juga. Nah, iya. dan kadang-kadang ada beberapa tugas yang jarang sekali bahkan tidak dia kerjakan gitu. Nah itu lumayan membuat pusing gitu Pak menghadapinya. Betul ya. Nah, di sini kesulitan Bu Yuni terhadap murid yang kurang fokus begitu ya pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran apa Bu Yuni? Coba bisa disebutkan. Nah, kalau dari tugas-tugas kemarin, si anak tuh tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris, kayak gitu, Pak. Oh, jadi untuk tidak semua mata pelajaran ya. Jadi untuk Iya, mata pelajaran yang kalau di sini tanda kutipnya itu literasi begitu ya. iya betul, Pak. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang lain bagaimana? Aman Bu Yuni? Nah, untuk pembelajaran lain, aman sih dia masih suka mengerjakan gitu kan. PR ada masuk. Lalu ketika pembelajaran masih fokus gitu, masih ada gitu, hadir. Kalau misalkan di Iya, pembelajaran yang tadi, dia yang orang yang sibuk sendiri gitu gitu, Pak. iya, ya. Nah, apa Bu Yuni sudah mengidentifikasinya anak tersebut? Kenapa ini ketika pembelajaran yang literasi di sini ya, pelajaran bahasa ini ternyata kok susah gitu untuk fokusnya ketika proses pembelajaran. Sudah Nah, diidentifikasi terlebih dahulu gitu, apa gitu penyebabnya gitu. kemarin tuh sempat ya Pak, saya tuh Ya, memanggil anak tersebut gitu, karena kan ya, udah berulang gitu ya, kenapa. Nah, setelah diamati dan ditanyakan langsung kenapa, penyebabnya apa. Nah, anak tersebut mengutarakan bahwa dia tuh tidak suka Pak dengan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu kan, apalagi IPS ya. Katanya banyak teks yang ada di pelajaran tersebut sehingga ketika baca banyak malas buat baca, jadi malas juga buat ngikuti pembelajaran seperti itu Pak. oh, jadi kesulitan untuk memahami teks kalau di sini ya. Ya, Jadi anaknya berarti kira-kira itu Bu Yuni masuknya dalam kebutuhan belajar apa di sini atau gaya belajarnya seperti apa kalau begitu? kalau dalam pembelajaran sepertinya dia lebih condong ke kinestetik gitu ya Pak. Iya, iya, Jadi secara kinestetik dia mau belajarnya bukan visual gitu ya, apa kalau visual kan emang harus dibaca dia sendiri, tapi dia iya, lebih suka sepertinya pembelajaran yang kinestetik, yang menggunakan gerak dan fokusnya yang tinggi gitu, tidak terlalu visual dengan membaca banyak, termasuk audio juga. Sebenarnya ketika audio mendengarkan pembelajaran dia masih ngeh gitu, tapi ketika iya. semuanya membaca kayaknya itu sih yang jadi faktornya gitu. Oh iya, iya. Apakah setiap kali proses pembelajaran di kelas terulang demikian gitu Bu Yuni? Untuk pembelajaran tertentu ya pasti apa, kalau bahasa Indonesia IPS itu pasti dengan teks-teks yang apalagi kelas 6 ya Pak, Iya. itu full banyak banget materinya gitu. Nah kadang tapi menggunakan metode lain itu membuat dia yang ya senang gitu, fokus gitu ketika mengikuti dengan baik malahan. Nah, selanjutnya Bu Yuni kan sudah tadi ya mengidentifikasi kenapa sih anak itu tidak fokus dengan kegiatan belajar literasi di sini. Kemudian ternyata loh, ini anaknya ternyata tidak fokus tidak semua mata pelajaran gitu ya, Iya. tetapi hanya pada mata pelajaran tertentu. Nah, begitu. Untuk identifikasi di sini Bu Yuni, kalau misalnya ada skala nilai gitu ya, 1 sampai 10 di sini kira-kira Bu Yuni akan memposisikan anak tersebut itu di mana? Untuk di skala mungkin anak tersebut di 5 ya Pak, 1 sampai 10.
Oh, di Karena angka kan 5 masih masih. setengah pembelajaran dia mengikuti dengan baik dan setengahnya yang tidak gitu. Oh iya, masih masih kurang juga ya kalau di angka 5. Oleh karena perlu ditingkatkan juga di sini. Nah, selanjutnya Bu, nih, mungkin Ibu ada ide atau terobosan ke depan mungkin untuk atau agar bisa anak itu bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran literasi di sini khususnya pada bidang atau pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Sunda di sini, Bu. Nah, mungkin dari penerapan metode ya Pak, metode pembelajaran. Sehingga bisa jadi membuat metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, bahkan sambil bermain yang tidak monoton gitu. Sehingga pembelajaran itu akan menyenangkan lalu diselingi dengan ice breaking untuk mengembalikan fokus dia. Mungkin itu sih Pak cara-cara agar eh, anak tersebut bisa lebih aware juga gitu. Ya, mengubah metode pembelajaran juga ya di Iya. sini. Contohnya apa Bu ini kira-kira nih? Nah, untuk semester kemarin, Pak, siswa yang kemarin, saya pernah menerapkan pembelajaran kan IPS dengan menggunakan metode eh, kemarin tuh apa ya namanya? Bermain gitulah Pak ya, diselipin dengan permainan. Nah, permainan itu dengan cara anak tuh dibagi kelompok 5 sampai 6 orang. Mereka tuh dikasih satu kertas untuk bisa mencapai titik B. Dia misalkan anak-anak di titik A nih, sedangkan yang satunya lagi di titik B. Nah, mereka bisa pergi ke titik B dengan kertas itu, tapi harus diinjak kertasnya, nggak boleh sampai misalkan nyentuh tanah. Nah, dari titik B itu disiapkan sebuah teks gitu yang harus mereka estafetkan katanya ke yang titik A. Di titik A itu ada orang yang siap untuk menulisnya. Nah, dari pembelajaran kemarin itu ternyata hampir semua anak kan mulai mengingat ya kata-katanya apa. Nah, itu menjadi metode yang cukup efektif gitu Kak. Terus mereka Ya, juga senang gitu untuk melakukannya. seperti ini ya, estafet kata atau bermain atau komunikata ya kalau di Komunikata film-film lah itu itu ya. di TV-TV itu ya. Komunikata. Terus ketika sudah berubah nih metode pembelajarannya, medianya baru nih seperti ini, berkelompok sehingga di sini menjalin relasi juga dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian kesadaran sosialnya mulai muncul. Bagaimana nih dampaknya ketika Bu Yuni sudah mengimplementasikan metode pembelajaran tersebut? Nah, dari yang kemarin, pengalaman kemarin, alhamdulillah tuh Pak, dari yang tadinya anak-anak ya untuk susah banget gitu kan untuk menghafal gitu atau memahami gitu ya, memahami dari suatu teks gitu. Tapi dengan cara ini ketika sumatif mereka masih ingat, oh iya Bu, ini tuh pas waktu kita lagi main ini gitu. Bahkan mereka menyimpan memori pelajaran itu dengan lebih baik gitu kalau dengan metode yang menyenangkan gitu. Iya, betul ya. Memang kalau dengan kegiatan apa namanya di sini secara berkelompok, apalagi menghafalnya di sini ya, atau memahaminya per kata gitu, per kalimat sedikit demi sedikit. Memang pepatah tidak berbohong Bu ini di sini ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Pagi sehelai benang lama-lama menjadi kain. Memang daya simaknya mungkin di sini anak tersebut kalau teksnya banyak ya aku susah dong Bu, Nah, ini iya. bacanya malas susah menghafalnya. Tapi kalau sedikit ya kayaknya bisa nih Bu, apalagi ada teman-teman yang lain yang membantu gitu ya. Nah selanjutnya Bu Yuni, kapan nih metodenya bagus nih, proses pembelajarannya bagus nih, dampaknya juga bagus. Nah, saya ingin tanyakan juga, tadi kan skala nilainya Bu Yuni menyebutkan sebelum pembelajaran ini dilakukan, tentang nilainya tadi skalanya kasih nilainya 5 gitu. Kalau sekarang setelah pembelajaran kira-kira nilainya berapa nih skala nilainya nih? Skalanya 8 sampai 9 Pak, bisa mencapai. 8 sampai 9. Itu yang untuk tahun sebelumnya ya. Iya, nah itu. Nah, luar luar biasa sekali. Kapan nih kira-kira untuk implementasi kegiatan pembelajaran komunikata di sini kurung tanda kutip ya akan dilaksanakan di kelas 6 ini? Insya Allah sih Pak secepatnya ya, karena semakin cepat diimplementasikan
maka anak-anak akan lebih mendapatkan hak untuk belajar ya. Hak mereka kan untuk belajar secara nyaman dan merdeka juga gitu. Oh gitu. Kemudian siapa saja nih di sini yang bisa Bu Yuni libatkan gitu ya dalam kegiatan proses pembelajaran? Nah, dari proses pembelajaran ini mungkin nanti saya akan melibatkan juga rekannya Pak, rekan sejawat untuk tetap berkomunikasi gimana baiknya dan untuk meminta bantuan juga. Lalu untuk kepala sekolah, terutama kepala sekolah untuk sama sharing juga untuk metode ini seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali ya untuk tadi proses pembelajaran dan rancangannya. Terus Bu Yuni, nih berdasarkan pengalaman yang tadi sudah disebutkan ya di angkatan sebelumnya juga. Kira-kira apa nih yang sudah Bu Yuni pelajari berdasarkan pengalaman ini khususnya gitu ya terhadap murid yang memang sedikit kurang fokus di kelas. Karena yang namanya kurang fokus, anak kan itu berbeda-beda juga ya Bu. Kadang ada yang fokusnya itu di mata pelajaran yang eksakta seperti matematik. Kadang yang ada yang sukanya ke bahasa. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil gitu? Pelajarannya Pak, yang pertama berarti kitanya ya, gurunya gitu. Harus konsisten untuk mencari informasi gitu ya Pak. Karena dengan mencari informasi yang baik, kita bisa menerapkan atau bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk semua murid gitu ya, bukan hanya murid A saja misalkan seperti itu. Selain itu berkolaborasi juga Pak dengan rekan sejawat, Ya terus saling betul. berbagi praktik baik gitu. Seenggaknya kita konsisten untuk mencari atau mengembangkan kompetensi diri kita untuk kebaikan anak-anak juga. Begitu sih Pak, agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan sehingga sepenuhnya siswa itu hadir dalam pembelajaran. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya Bu, nih bagaimana Ibu nanti akan mengimplementasikan pembelajaran ini di masa depan gitu? Apakah nanti pembelajaran ini akan stop di sini saja, ataukah ketika nanti berganti kelas yang lain yang baru akan terus dilaksanakan, Bu? Insya Allah sih Pak, kan udah ada ya kita dengan berbincang ini gitu ya Pak, kita jadi review lagi memori yang sudah gitu. Oh dulu pernah ini gitu kan. Nah mungkin bisa diterapkan lagi di semester sekarang gitu. Dan tadi terus mencari atau mengembangkan kompetensi diri biar nambah lagi gitu metode-metode yang menarik 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 lagi gitu. Iya, betul sekali ya. Saya bisa menyimpulkan di sini Bu Yuni ya, tadi untuk kendalanya ada salah satu murid yang kurang fokus ketika salah satu mata pembelajaran, khususnya di sini mata pembelajaran itu bahasa ya. Tapi Bu Yuni sudah memberikan pelayanan yang baik dengan membuat sebuah rancangan juga berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan menggunakan metode pembelajaran dan media yang berbeda, yaitu dengan cara mengelompokkan anak tersebut untuk bermain games di sini melalui kegiatan, kita sebut saja di sini ya, susah kalau panjang-panjang, komunikata ya, tapi alhamdulillah hasilnya sangat signifikan sekali. Selanjutnya Bu Jenny, bagaimana nih perasaannya setelah menceritakan persoalan yang sudah dialami? Masya Allah ya Pak, saya tuh merasa telah menemukan solusinya dan dari hasil berbincang ini ya alhamdulillah gitu. Jadi ada ide dan menggali kembali ingatan tentang metode apa sih yang sudah menarik dan sudah berhasil gitu. Iya. Ada lagi yang mau diceritakan Bu Yuni? Untuk itu mungkin cukup ya Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan Bapak sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya. Baik, Pak. Cukup.